12 tot 13 graden. Morgen hetzelfde, maar dan wel wat meer regen. Hoe? Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Ga naar klikgroen.nl, vergelijk groene stroomleveranciers, stap klik in 1 minuut over en ontvang €50. Wat? €50? Schat, je raadt het nooit. Ik heb net €50 verdiend. Het is in een paar kliks geregeld. Nee, gewoon legaal. Moet je nou meteen... Het is nooit duurder dan grijze stroom. Nou, weet je wat? Ik neem je wel uit eten. En het is veel beter voor het klimaat. Nee, van die €50. Klikgroen.nl. Groene stroom zonder moeite. Nee, ik heb het nu nog niet, maar dan schiet je dat er even voor. Klikgroen.nl. Jongens, mag ik misschien even €50 lenen? Ik heb een etentje. Jongens? Uw familie, vrienden en kennissen in Suriname verrassen met bloemen, boodschappen, brandstof, bioscoopkaartjes, elektronica, witgoed en nog veel meer? hscsonline.nl. Shop online in Nederland, betaal online met Ideal, creditcard of PayPal en wij zorgen voor snelle en gratis bezorging in Su op het juiste adres. Spoedlevering ook mogelijk. Simpel en snel. hscsonline.nl. Ja, simpel en snel. hscsonline.nl. U kunt natuurlijk huis aan huis in aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het vergroten SKS. van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. dat werkt. Radio SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's your international radio station, Radio SKS. Stay tuned. Radio SKS. Altijd thuis in de regio. Salam jumpa pendengar dalam siaran Bahasa Indonesia di Radio SKS, radio internet yang memancar dari Belanda. Bersama saya, Bari Mukhtar, untuk edisi hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017. Cuaca di Belanda sekarang ini cerah tapi dingin lagi. Hari Minggu lalu sempat sampai panas 20 derajat. Buat orang Belanda ya panas. Enak, banyak orang Belanda sudah duduk-duduk di luar begitu ya. Tapi sekarang dingin lagi ya, nggak apa-apa, pakai jaket. Apa saja yang dapat Anda ikuti pada siaran ini? Saya ingin menyapa ini, sudah ada siapa yang melihat? Ada Nova Syaida, Assalamualaikum, katanya Waalaikumsalam. Yang maksud saya tadi menyapa teman-teman yang melihat dari Facebook Live ya. Jadi siaran ini juga bisa diikuti di Facebook Live selain melalui websitenya, yaitu website ini www.radio.sksfm.com. Saya harap suara saya bisa didengar di rumah dengan baik ya, dan juga saudara-saudara saya yang ada di Sumatera, di Bandar Lampung ya misalnya ya. Saya ada wawancara pendek ya dengan Mahakam. Ya, jangan dikira itu nama sungai. Memang nama Mahakam juga nama sungai. Tapi dia ini menarik. Dia ada suatu dia penulis, tapi dia punya gagasan-gagasan yang menarik untuk dipelajari ya. Misalnya dia sekarang sedang menggeluti apa yang dia sebut
dengan Crazypreneurship. Wah, hebat ya. Crazypreneurship. Crazy itu kan gila. Preneurship mungkin singkatan dari entrepreneurship ya, kewirausahaan. Kewirausahaan gila. Ya, jadi apa saja ya. Untuk itu ya nanti akan saya sampaikan dan mungkin akan saya ulang 2 kali ya. 1 kali maksudnya 2 kali siarkan. Selain itu saya juga menjumpai bos, saya sering menyebut bos Serbalanda Tour. Maksudnya teman saya ke Tanjung yang sekarang punya travel bureau Serbalanda Tour. Jangan lupa ya serbalanda.com yang banyak melayani tamu-tamu dari Indonesia yang mau berkeliling di Belanda dan juga di Eropa. Apa update dari dia ya? Ada hal-hal yang baru yang menarik dari ceritanya selain daripada menampung menawarkan paket-paket wisata seperti ke Volendam, tempat bisa foto-foto adat, berpakaian adat, berpakaian nelayan di sebuah kampung nelayan memang tempatnya, dan ada sebuah kampung yang unik yang sunyi sepi namanya Giethoorn. Di sana itu banyak air, orang bisa naik perahu berkeliling-keliling dan banyak juga yang bisa dinikmati di sana. Naik sepeda juga bisa. Jangan lupa juga di sana itu sudah banyak orang-orang China, orang-orang Tionghoa ya. Ya, dan orang Indonesia juga semakin banyak ya. Jadi selamat datang. Tentu saja Anda bisa menelpon saya kalau mau ya. 036-525-0898 036-525-0898. Saya ulangi 036-525-0898. Saya ini mau menyapa nih Himi Rotterdam. Tadi kita berbicara soal saya men-share, membagi gitu, men-share ada artikel tentang Istighosa NU di Sidoarjo di stadion. Katanya memang judulnya hebat ya, judulnya spektakuler. Jutaan orang NU Nahdien melakukan istighosa di sana. Ya, ada yang berkata ya masa sehebat segede itu stadionnya. Ya memang dia itu stadionnya penuh. Masanya itu lebih banyak dari stadion. Kalau kalian lihat fotonya itu sudah membludak di luar. Jadi bisa saja itu beberapa juta gitu ya. Wah, ini ada yang duduk bilabar ini pro NU ya. Saya sekarang memang sudah banyak menggeluti NU, terutama Islam Nusantara. Tapi hari ini kita tidak bicara soal Islam Nusantara. Nanti kita akan bicara lagi ya. Dan satu ketika juga saya akan mewawancarai pemilik toko Nusantara. Toko teman kita yang ada di lupa saya di Rotterdam, Schiedam pokoknya di Belanda bagian sana lah, jauh dari tempat saya Almere. Ya tidak begitu jauh ya, kecil saja. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang dalam siaran Bahasa Indonesia untuk edisi tanggal hari Selasa tanggal 11 April tahun 2017 di Radio SKS. Oke, Sari Nandi menarik juga ya. Tapi seperti saya katakan tadi, saya akan tampilkan wawancara yang sudah saya rekam mungkin sebulan yang lalu dengan Mahakam, teman yang ketemu di Facebook. Ya gampang sekarang, tapi ceritanya ini menarik. Ikutilah. Anda menulis apa ini? Saya itu penulis tentang pengembangan diri, Pak Bari. Oh, bagus sekali. Pengembangan diri, kebetulan saya pencetus dari metode Crazypreneurship. Itu tentang berbicara tentang tanda kutip ya, belajar gila tentang dunia pengembangan diri, seperti itu. Dan saya juga sekarang sedang menjalani usaha juga di perusahaan saya, event organizer itu Crazyism Organizer, seperti itu. Iya. Dan di samping itu juga saya sebagai dosen tamu dan pembicara sih, coach untuk konsultan bisnis untuk anak-anak muda gitu kok. Masih ringan-ringan Mbak Bari kegiatannya. Wah, itu berat tuh kedengarannya itu. Kan banyak istilah ya. Saya jadi teringat teman-teman saya juga kenalan, ada yang disebut motivator, ada coach, ada pengembang diri. Itu mirip-mirip atau beda? Apa nih keistimewaannya kalau istilah pengembangan diri? Kalau dibandingkan dengan motivator gitu, coach, juga istilah-istilah yang sering dipakai. Sebenarnya gini,
Kalau Creativpreneurship itu saya dudukan sebagai proses antitesis dari segala macam metode motivasi yang sudah pernah ada ya Pak ya, seperti itu. Kebanyakan Creativpreneurship mereka kan berbicara masalah kewirausahaan itu hanya menjadi seorang pebisnis atau pengusaha dan segala macam, tapi lebih daripada itu. Iya. Entrepreneurship itu merupakan sebuah kemandirian, totally kemandirian dari figurnya itu sendiri, bukan dari sifatnya atau bisnisnya ya Pak, seperti itu. Jadi pembedanya kebanyakan orang kalau belum pernah tahu tentang Creativpreneurship, dia bilang ini ilmu bisnis, bukan, ini ilmu pengembangan diri. Dan ini buku tidak mengajarkan hanya tentang pola-pola bisnis, tapi ini tentang kehidupan. Itu sih yang membedakan Pak. Psikologi gitu ya. Jadi sama kan? Oh gitu, ya. Sama juga kan, pengembangan diri kan berarti juga banyak kaitannya sama psikologi. Ya, ada kaitannya Pak. Oke. Betul, ada terkait dengan psikologinya seperti itu. Tapi di Creativpreneurship itu sendiri tidak terlalu dalam untuk mendalami secara psikologinya. Kita kenal dulu aja sama diri kita sendiri sebelum kita memahami psikologis tentang kehidupan gitu kan. Okay. Mengenal diri sendiri juga kita punya beberapa metode di dalamnya dari yang saya biasa sampaikan di pelatihan Pak. Banyak sih metodenya kayak gitu. Oh iya. Untuk mengenal ya diri sendiri seperti itu. Antara lain apa itu Makam? Kan siapa tahu pendengar kita jadi tertarik, dia kan pengen, wah ini jadi penasaran juga mereka. Walaupun jangan buka tabir semua. Salah satunya itu adalah Creativpreneurship Mindset Pak. Creativpreneurship Mindset itu membahas tentang pola pikir. Yang tadi saya bilang di awal, tentang pola pikir orang itu kalau sudut pandang orang terhadap kewirausahaan itu kan harusnya bisnis segala macam kan ya. Pola pikir ini kita balik, sebelum kita memulai bisnis, kita mulai dulu dengan diri kita sendiri. Karena saya meneliti gini Pak, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang pebisnis atau pengusaha itu baru setahun 2 tahun jalan mereka bangkrut. Setahun 2 tahun jalan mereka lelah, ya kan, mereka berhenti, mereka mundur segala macam. Bukan salah bisnisnya, yang pasti itu adalah salah manusianya. Nah, Creativpreneurship itu dengan metode belajar gila. Jadi Creativpreneurship ini adalah tahap pertama Pak dari 5 metode yang saya tulis. Saya baru tulis itu 2. Saya bukukan itu 2, Creativpreneurship dan Crazy Habit. Nah nanti porosnya itu 3, itu masih dirahasiakan karena belum dipublish di media manapun kan. Nah Creativpreneurship ini saya membahas tentang polanya dulu, pikiran mereka dulu. Kebanyakan orang saya tanya, kewirausahaan itu apa? Bisnis Pak. Kewirausahaan itu apa? Pengusaha Pak. Kewirausahaan itu apa? Buka dagang Pak. Bukan seperti itu pada dasarnya. Nah makanya Creativpreneurship itu berdiri sebagai antitesis dari berbagai sintetis yang sudah pernah ada sebelumnya. Sangat menarik. Tapi berarti kan sebenarnya juga orang yang perlu memperhatikan pengembangan dirinya itu ya bukan hanya orang yang mau jadi pengusaha saja kan, jadi entrepreneur saja. Betul, berbagai profesi, betul. Nah, artinya bukan hanya menjadi seorang pengusaha ya. Mau jadi penulis ya monggo, mau jadi pedagang ya monggo, mau jadi dokter monggo, mau jadi perawat ataupun apapun itu profesinya ya monggo. Artinya Creativpreneurship ini mengarahkan orang untuk mengenali lebih jauh potensi yang ada di dirinya. Diri sendiri dulu dia kenal. Setelah itu baru dia bisa bicara tentang profesi dan segala macam. Takutnya Pak, pemilihan profesi yang salah segala macam itu yang mengakibatkan posisi orang pada saat di tengah perjalanan itu berhenti. Sayang waktu dan segala macam. Seperti itu. Ya, itu kan banyak terbukti juga ya dalam kehidupan orang yang karena tidak mengenal diri sejak kecil akhirnya salah profesi atau apalah gitu ya. Makanya saya selalu sarankan sama mereka itu dari kecil, kalau mereka sudah dewasa sekarang, mereka perlu susun rekam jejak impian. Rekam jejak impian itu dimulai dari usia mereka pada saat itu waktu kecil. Dalam arti mereka harus mengingat tuh impiannya masih kecil, misalnya jadi Batman, jadi apa, kok tahu-tahu sekarang jadi misalnya jadi penulis atau jadi karyawan atau jadi pengusaha, itu nanti ada sinkronisasinya Pak. Nah ini semua kan tertulis nanti di bukunya itu, tapi juga itu jadi bahan juga untuk dalam pelatihan itu maksudnya ya. Betul. Semuanya tertuang di buku. Creativpreneurship itu tahap awal atau periode pertama dari 5 buku yang akan saya terbit.
Ya, itulah wawancara dengan Mahakam. Bagian pertama nanti saya akan ulang ya. Coba lihat ya, bisa sebenarnya di websitenya ya. Crazypreneurship ya. Crazypreneurship, crazy itu gila. Preneurship itu apa namanya, yang singkatan dari entrepreneurship. Kewirausahaan begitu. Agak susah sekarang bacanya ya. Saya ingin menyapa nih para pendengar kita yang sudah lama sudah tidak saya sapa, saya nggak tahu mendengar atau tidak. Yang tapi sekarang katanya mendengar, ya teman-teman pendengar dari Radio Muara Jambi. Apa kabar Wong Jambi, Muara Jambi? Nanti kita cari lagu-lagu Jambi ya. Dan banyak juga nih teman-teman Aceh, ya, teman-teman Aceh entah yang dari luar negeri ataupun yang di dalam negeri. Ya, dan ada Pipit Fardiman, teman kita di Amsterdam. Saya nggak tahu apa dia ini sedang di Indonesia atau di mana ya. Dia bilang dia ada proyek di sana, menarik ya. Proyek tentang sekolah kampung anak-anak, yang bisa bahasa Jepang itu Pipit. Oh, di Indramayu ya. Ini saya baca ya. Dan kepada Nova Syarida, waalaikumsalam. Katanya salam sama rekan bangsa Aceh yang ada di negara Eropa, semangat dalam membuat suatu aktivis. Oh, kalau begitu Nova ini bukan di Eropa ya. Di negara manakah? Mungkin di Malaysia atau mungkin di Aceh. Ya, saya sangat gembira Anda yang sudah bergabung. Maksud saya sudah menyaksikan siaran ini lewat Facebook ya. Sebelum kita menyampaikan wawancara berikut ya. Tadi sebenarnya saya mau komentar sedikit ya. Jadi bukunya si Mahakam itu memang menarik ya, bahwa kita harus mengenal diri dulu ya. Untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pekerja, jadi apapun mengenal diri. Saya juga yang udah usia gini kadang-kadang apa saya ini kenal diri atau enggak. Ya, mudah-mudahan Anda belajar mengenal diri. Kalau mau belajar mengenal diri maka belilah. Saya iklan tapi nggak dibayar loh. Carilah bukunya Crazypreneurship tulisan Mahakam. Tapi kita putar lagu dulu, bukan lagu Jambi, bukan lagu Aceh. Nanti kita cari juga lagu Aceh atau lagu Jambi ya. Tapi lagu-lagu pop Indonesia sekarang yang saya temukan di YouTube. Ini ada koleksi lagu pop Indonesia paling bagus katanya. Apa lagu pertama? Walau sekejap memandang ternyata nih lagu kegemaran saya juga. Maksudnya pemusik atau penyanyi pengemaran saya, Iwan Fals. Jadi teringat sama Mas Didi Cucahyo yang dulu juga grup Elva Mas juga banyak bekerja sama dengan Iwan Fals. Menutup pintu hatimu, izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Cinta yang ku pendam tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, oh sayangku. Dengarkanlah isi hatiku,
tak menyatukan kita. Oh, bila kita tak mungkin bersama, Izinkan aku tetap menyayangimu. Sayangku, dengarkanlah isi hatiku, cintaku. dengarkanlah isi hatiku. Izinkan ku membuktikan kesungguhan cintaku. Izinkan ku membuktikan kesungguhan cintaku. Izinkan aku membuktikan Aku sayang padamu. Asik. Iwan Fals, mohon bantu siapa nih, nyanyi sama siapa ya? Saya ini udah terlalu lama di luar negeri, banyak nggak tahu ya penyanyi Indonesia. Tapi saya jelas ini Iwan Fals ya. Kalau salah ya tolong dibetulin ya. Bagaimana Yaya Supriyadi dari Muara Jambi, tolong betulin. Ada teman-teman pendengar di Muara Jambi. Saya ingin menyapa, ini ada teman saya di Tilburg, ini Stefan Frans, mungkin dia ikut. Stefan Frans ini dia menarik, dia seorang wartawan Belanda yang banyak menyoroti soal Nusantara, Islam Nusantara maksud saya. Saya mohon maaf Stefan, saya belum akan siarkan wawancara Anda dengan Belia dan juga Pitutuh dari Nahdlatul Ulama tentang Islam Nusantara, karena sekarang saya istirahat dulu bicara soal Islam Nusantara. Sudah terlalu lama demam Islam Nusantara. Demam Islam Nusantara quote bahasa Belandanya ya. Jadi minggu depan kita bicara lagi, masih banyak bahan-bahan tentang Islam Nusantara. Dan juga saya akan bicara juga tentang proyeknya Stefan, dia membuat film. Stefan Frans ini membuat film tentang Islam Nusantara. Antara lain bahannya ya kemarin dari konferensi Islam Nusantara atau konferensi internasional tentang Islam Nusantara yang diselenggarakan di Vrije Universiteit atau di VU di Amsterdam. Ada siapa lagi ya saya ingin sapa? Sofian Haryadi, apa kabar? Sofian Haryadi, bagaimana? Nah sekarang kita berpindah ke topik lain. Ini saya mampir ke kantornya, yaitu Bung Eka Tanjung. Waktu itu dia sedang ngantor. Dia tuh memang ngantor melulu ya. Kantornya tuh gampang, di HP saja. Di sana dia mengurus hampir segala macam, dia urus untuk janji dengan klien-kliennya. Ya, dia mungkin yang belum tahu ya, dia memiliki travel yang namanya Serbalanda Tour. Banyak wisatawan Indonesia yang dia pandu ya, di Belanda, keliling kemana-mana, antara lain ya ke destinasi-destinasi wisata yang cukup dikenal oleh orang Indonesia seperti ke Volendam. Tentu saja kota-kota besar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dan juga Zandvoort. Dan jangan lupa juga dia sudah lama membawa tamu-tamu dari Indonesia ke desa kecil di Giethoorn, di Overijssel atau Drenthe ya, saya tidak lupa ya. Pokoknya di utara sana cukup jauh, 1,5 jam dari Amsterdam kira-kira ya. Nah, saya jumpai dia lagi bagaimana sekarang itu cara saya betul-betul mengamati cara dia ngantor ya. Saya ya bukan kantor sih, ya dengar aja. Saya ini di kantornya bos Serbalanda. Saya bilang Serbalanda Eka ya. Ini sekarang saya suruh duduk. Tapi saya lihat di sini ya komputer ada sih, cuman ya nggak lihat. Ada semua sih, saya lihat di sini ada ada juga printer, tapi nggak seperti kantor biasa gitu. Jadi tapi dia bilang kalau dihubungi gitu, lagi sibuk nih, lagi ngantor gitu. Jadi ngantornya ini gimana nih Pak? Ya, jadi memang untuk bisnis seperti yang untuk bisnis yang seperti kami jalankan itu, bisnis modern itu, kantor beroperasi dari rumah. Jadi kita membutuhkan disiplin yang tinggi karena
batas antara kehidupan pribadi dengan keluarga dengan kantor itu sangat berdekatan. Jadi harus bisa memisahkan kapan saya sebagai bos Serbalanda, kapan saya sebagai suami dan ayah dari anak-anak saya. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah nggak masalah. Ya. Karena memang sejalan dengan waktu, awalnya memang agak sulit juga nih, campur-campur gitu ya. Tapi sekarang memang udah dijadwal dari jam sekian, jam 8:30 ketika anak-anak pergi sekolah, ya. Ya, seperti sekarang ini ya. Sekarang kan hampir jam 11 kurang seperempat. Iya, betul. Nah itu saya sudah jadi bos Serbalanda, jadi ngurusin pendaftaran, kemudian rencana-rencana tur, buat tur, paket-paket dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini so far so good. Tapi kayaknya saya melihat yang lebih berfungsi ini smartphone daripada komputer biasa gitu ya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, karena kan komunikasi itu lewat berbagai kanal sekarang itu kan. Ya. Ada lewat smartphone seperti WhatsApp, Line, kemudian lewat BB, lewat aplikasi-aplikasi yang lain. Yang biasa juga kan masih ada email juga atau nggak ada lagi email-emailan? Email-emailan masih tetap. Karena kalau orang yang pengen nge-share itu kan perlu juga dengan kawan-kawan, seperti ada ini grup 10 orang, itu mereka harus bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang bisa di-share, dibagi-bagi, itu biasanya pakai email supaya lebih mudah gitu ya. Jadi dan zaman sekarang aplikasi WhatsApp bisa dimasukkan juga ke email gitu. Bisa nyambung. Ya, coba luar nih pendengar, kita lihat nih sambil ada juga laptop. Jadi beritanya masuk sentral ke apa gitu ya. Bukan Messenger, saya tahu ada Messenger, WhatsApp. Di komputer juga. Nah, ini ada nelpon ya. Kita berhenti dulu ya. Begitulah kalau orang lagi ngantor. Jadi sementara itu Bung Eka sekarang sedang melayani telepon dari saya nggak tahu seorang ibu katanya sibuk siang malam ya, saya nggak tahu dia ngomong apa ya, rahasia perusahaan. Jadi begitu caranya ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, itu bagian pertama wawancara dengan Eka Tanjung. Jadi dia memang ya kadang-kadang dia telepon dari Indonesia begitu. Nanti tadi ya dia memang bicara dengan calon tamu atau nggak tahu dari Indonesia. Nanti kita sambung siapa itu dia dan apa yang dibicarakan ya. Ya, saya ingin menyapa juga Mbak Pipit Fatiman lagi. Dia katanya dia kalau ke Teluk Jakarta nanti katanya bilang saya Pak Mukhtar, dia manggil saya Pak Mukhtar. Sudah jadi bagus ya Teluk Jakarta, dan saya sekarang sedang membimbing sekolah di desa Eretan Kulon. Wah, hebat dong Mbak Pipit. Wah, jadi nggak akan pulang ke Amsterdam lagi dia ini ya. Halo teman-teman dari Muara Jambi, saya sebenarnya kampung kangen juga dengan Sumatera bagian selatan. Saya ini orang Palembang ya. Sebenarnya dari provinsinya Palembang saya. Tapi saya suka ada suatu lagu, mungkin Bung Yaya sudah tahu lah dia lagu apa yang mau dia putar ini. Apalagi kalau bukan Abang Jauh.
lagu khas Jambi Abang Jauh khusus untuk pendengar di Radio Muara Jambi yang juga jadi mitra siaran bahasa Indonesia Radio SKS.
Ya, Anda sekarang sedang mendengarkan bukan radio Muara Jambi, bukan radio Jambi, tapi kita mutar lagu Jambi ya. Saya memang suka karena memang lagunya ya sama seperti di kampung saya ya. Baliklah abang, tersinggung saya disuruh baliklah abang, katanya pulanglah abang. Abang ini nggak akan pulang-pulang, ini udah punya cucu. Tapi nanti pulang kita liburan nanti. Insya Allah kita liburan bawa cucu ya, bawa cucu 2. Ya. Saya mau menyapa juga ini Mbak Titi dari SAIS ya. Wah, mungkin baru ketemu radio saya. Kalau mau mendengarkan lewat websitenya bisa, websitenya yaitu www.radiosksfm.com. radiosksfm.com. Bisa juga pakai HP, bisa pakai TuneIn begitu. Dan tentu saja ya bisa sekarang sudah bisa mendengarkan lewat Facebook Live ya. Ada juga Hasrul Junaid, saya nggak tahu apakah dia sedang di Indonesia atau di mana, atau sedang di Belanda ya. Ya, Anda sekarang sedang menyaksikan siaran bahasa Indonesia di Radio SKS, sebuah radio internet. Ada siapa tadi? Ada Teteh siapa ya Mbak? Ini saya sebenarnya di approach, saya ini belum selesai, di approach oleh teman kenalan Pak Muhammad, lupa namanya. Suartono lengkapnya dari RRI, dia menginginkan agar saya bikin Vox Populi video untuk menggalakkan agar mendukung maksudnya agar RRI menyiar lagi dalam bahasa Belanda. Wow, saya setuju banget, tapi saya belum sempat bikin lagi nih. Harus saya bikin di luar katanya supaya tahu suasana Belandanya ya. Habis saya sudah selalu bikin tapi di kamar saya, kamar mandi di mana-mana sama. bukan di kamar mandi. Oke, saya ingin lanjutkan perbincangan saya dengan Bung Ebek Tanjung tadi dari bos Serbalanda. Serbalanda.com itu gampang kalau mencarinya. Serba dari kata serba ada. Terus Landa itu singkatan dari Belanda. Jadi digabung oleh dia serbalanda.com. Itu nama tour dia. Tadi dia sedang ditelepon jadi saya berhenti mewawancaranya. Sekarang ini lanjutannya. Tadi waktu kita wawancara tiba-tiba ada telepon. Itu tanyanya telepon itu pakai WhatsApp atau apa tadi? Kalau saya lihat yang ini kebetulan pakai nomor biasa. Nomor biasa ya? Iya, tapi buat saya nggak masalah. Tapi dari mana ini kira-kira ini? Jakarta. Oh, Jakarta. Orang punya duit. Ini enggak sekarang udah ini kok udah mulai murah juga. Murah nelpon Sudah murah juga. Jadi berapa kali saya bilang, ibu ini mahal kan jika kita pikirannya gitu ya. Yeah. Tapi sekarang ternyata mungkin dalam dunia persaingan seperti ini, mereka melihat ada WhatsApp juga bisa telepon juga, Line bisa telepon juga. Akhirnya provider telepon di Indonesia pun memberikan harga yang murah buat orang-orang yang mau telepon ke luar negeri dengan line biasa atau HP biasa. Jadi lebih gampang juga buat mereka. Tapi tanpa detail begitu, jadi Bu, lihat saya ada kesan, saya tadi mendengar, saya nggak merekam dengarnya karena rahasia perusahaan ini. Rupanya mungkin saking ramenya malah nih Bung Eka ini lupa dia tuh orang pernah ditolong begitu, pernah jadi klien gitu kan. Iya, jadi ini dari grup yang cukup besar, 24 orang, mereka sudah mengatur semuanya, tapi pengen mencari tour guide itu untuk Belanda. Jadi pemandu wisata untuk Frankfurt. Untuk Frankfurt malah. Düsseldorf, kemudian ke Belanda, Brussel, Paris. Selama dari tanggal 18 April sampai dengan 25 April, 7-8 hari lah ya. Nah itu butuh ini aja, tour guide. Nah itu yang diinginkan biasanya yang bisa berbahasa Indonesia. Memang nyaman sih kalau kita liburan ke Eropa ya. Karena drivernya pasti bukan driver ini orang asing. Jadi mereka ini mau minta jemput pakai mobil gitu langsung dari Jemang ke Belanda gitu. Ya, mereka sudah ada busnya. Oh, tapi guide saja. Oke. Jadi yang seperti itu juga ada video permintaan yang hanya guide saja, yang hanya supir saja gitu ya. Iya, betul. Ya. Ini udah masuk tuh, mereka tadi janjiannya kan kita lewat akan dilanjutkan lewat WhatsApp. Nah sekarang saya sudah di depan komputer ya, saya bisa WhatsApp yang aplikasinya dengan komputer.
Oh ya, Ini ada tapi tamu kenapa nggak masih perlu WhatsApp juga tadi? Apa? Karena ada hal yang harus dikirim gitu. Kadang-kadang koneksinya kurang bagus kalau WhatsApp kalau dari Indonesia, apalagi kalau lagi kan harus pakai data kalau WhatsApp ya, langganan data, barang yang kurang kuat. Jadi sekarang ini pengen mereka komunikasi lanjutan lewat WhatsApp. Saya lihat dulu. Ya silakan. Jadi ya begitulah tadi nelpon ya, pendengar dia tadi ditelepon dari Indonesia, katanya telepon biasa. Ya terus ngobrol-ngobrol begitu ya, akhirnya saya dengar dari jauh gitu ya. Komunikasinya dilanjutkan dengan WhatsApp. Jadi begitulah cara ngantor beliau ini. Jadi semua sarana itu digunakan begitu ya. Dan ternyata memang bisa ya. Jadi kelanjutan dari ibu ini tadi ini belum fix begitu. Masih dalam tahap perundingan dan gimana? Ya biasanya itu nggak sulit lagi karena memang mereka kawan-kawan dari Indonesia tuh melihat mereka dari website ya. Iya. Mereka lihatnya website serba landap gitu. Iya. Tapi ini ternyata pernah tahu gitu gimana? Kan ibu ini tadi kan katanya pernah dibantu gitu, pernah jadi klien. Ya pernah kontak tapi waktu itu nggak sempat dibantu karena gitu. Overlapping. Jadi ada grup lain yang sudah jalan. Terus mereka sekarang pengen yang sekali lagi dengan kami. Nah itu dia kan, itu bukti bahwa ya orang itu kan dengan cerita gitu puas begitu. Pokoknya dia akhirnya kembali juga gitu kan. Ya. Jadi ya prinsip-prinsip bisnis yang seperti itu ya mungkin juga inspiratif buat pendengar dimanapun ya, bahwa kalau orang mendengar bahwa kita itu baik ya, pelayanannya dan sebagainya, kan orang akan mencoba juga gitu. Ya. Ya, luar biasa kalau ngomong dengan Eka Tanjung dari serbalanda.com. Saya ingin menyapa nih Arif, saudara saya di Indonesia juga menyaksikan. Terus ada lagi siapa ya? Cadul. Wah, Zayaki Akhi, ini teman saya waktu di Mesir dulu ya. Teman dari NU dia, Nahdlatul Ulama. Sekarang saya dulu suka musuhan sama dia. Saya nggak suka Nahdlatul Ulama, sekarang saya jadi suka. Berubah partai, bukan partai ya Nahdlatul Ulama. Saya pro Islam Nusantara begitu ya. Tapi nggak tahu ya, bisa berubah lagi nanti. Ada teman saya juga Nanang Johan, dulu di Kairo, dulu dia orang itu, sekarang saya anti itu. Ya begitulah. Manusia itu berubah-ubah pikirannya. Yang penting jangan berantem lah. Berbeda pendapat itu biasalah. Ya. Wah, ini banyak teman-teman dari Aceh yang menyaksikan ya. Tadi kita sudah dari lagunya Abang Balik dari Muara Jambi, dari Jambi maksudnya. Untuk teman-teman pendengar di Muara Jambi, tapi ada banyak juga teman-teman Aceh ini yang mendengarkan. Saya nggak tahu apa yang disukai. Dulu saya paling suka memang Rafli ya, tapi lagunya sedih, lagu Tsunami itu ya. Anak yatim, janganlah nangis saya kalau mendengar lagu itu lagi ya. Ya, ini ada lagu mungkin gembira ya, lagu anak-anak muda sekarang ya. Saya nggak tahu judulnya. Bagaimana bacanya nih? Kakak Aulia, 7 Purnama. Ayo kau. Kan piano.
Hai banghan hancur menyung laginya yang nu berasa sarap jalo tempat lon tumpang bak jemerang aroma terang awai lon hai bang gepetunangan lon ko hubungan bak demi kanda ternyata menang akhir balasan so kehai cut bang han hancur hati awai lon hai bang gepetunangan lon ko hubungan bak demi kanda cisabo kata yang lon ucapkan semoga cut bang berpuas hati. Tujuh Purnama Kakak Aulia. Mbah, ini untuk teman-teman Aceh ya. Ya, yang terutama yang di luar negeri supaya jangan merdeka. Memang saya bisa maksa. Ini kan memang hak merdeka itulah hak semua bangsa. Memang ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perbedaan pendapat mau merdeka atau apa, yang penting caranya bagaimana. Janganlah menggunakan kekerasan. Sudah sudah terlalu sering terjadi bentrok di Indonesia itu. Memang masalah-masalah masih banyak yang harus kita selesaikan. Wah, ini saya ini kayak khotbah saja ya. Ya, saya sendiri sebenarnya sudah WNA, warga negara asing, warga negara Belanda ya. Tapi ya hati saya walaupun bagaimana saya tetap Indonesia gitu ya. Ya, nanti saya akan wawancara teman-teman Aceh lagi yang aktif di LFN Aceh Sumatera Liberation Front. Ya, itu National Front. Aceh Sumatera jadi AS Liberation L National Front jadi NF ya, AS LNF begitu ya. Mereka memang tidak puas dengan apa yang terjadi di Aceh sekarang ya. Sebenarnya banyak juga orang lain yang tidak puas apa yang terjadi di Indonesia, tapi kita bekerjalah untuk bersama gitu membangun. Wah, memangnya saya ini Jokowi mau ngajak supaya orang Aceh jangan merdeka. Ya, saya ingin menyapa, ini ada saudara saya Arif ya, juga ada kakak perempuan saya yang ada di Lampung yang sudah menyimak ya. Kalau Facebook gitu, ini Cak Dul ini ada pertanyaan bagaimana mendengarkannya. Kok aneh ya? Maksud saya mendengarkannya gampang toh. Mendengarkannya ya bisa saja dikeraskan saja suaranya. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud bagaimana mendengarkannya. Ya, saya ingin meneruskan wawancara dengan Eka Tanjung, tapi tidak sempat untuk memutar semuanya ya, karena kita akan istirahat untuk memberi kesempatan iklan-iklan lagi dan juga bergabung dengan Radio Belanda ya untuk siaran bahasa Belanda. Ya. Jadi tadi saya ingin sampaikan lagi wawancara dengan Mahakam ya, bukan sungai di Kalimantan. Mudah-mudahan Bung Mahakam nggak tersinggung ya sebut namanya. Menarik, dia ada apa yang dia sebut dengan Crazy Preneurship. Ada sebuah buku ya, cari aja. Saya lihat tuh ada harganya 40.000 ya. Kalau beli nanti titip ya. Saya mau juga. Ya, ini iklan terselubung ini. Crazy Preneurship itu buku katanya ya mengenai bagaimana kita bisa mengenal diri ya. Kalau kita kenal diri ya kita bisa jadi entrepreneur yang baik, juga bisa jadi karyawan yang baik. Pokoknya bisa lah berkarir begitu ya. Jadi ya penting sekali nih rupanya buku ini ya. Berbicara soal iklan lagi, sebenarnya ada saya menarik juga, ada teman saya yang sudah PhD. Dia punya buku yang nama The Power of Silaturahim. Hebat ya. Kekuatan silaturahim dari Pak Aqua Dipa, waduh namanya susah ya, Dr. Aqua. Itu juga menarik bukunya dan dia suka menulis hal-hal yang sangat inspiratif. Jadi saya kira ya saya ini berpendapat ini ceramah sedikit tausiah ya. Daripada menebar hoax berita-berita palsu di Facebook, di sosial media, lebih baik yang inspiratif itu saya disebar ya. Kan ingat hadis Nabi, dibilang ya, ini bahasa Arab sedikit ya, ceramah sedikit ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, ya maka dia harus mengucapkan yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik-baik yang bisa diucapkan, diam saja. Jadi prinsip saya lebih baik diam daripada ngomongnya salah, apalagi menyebar hoax gitu ya, berita-berita yang palsu. Kita nantikan ini sangat bergabung dengan iklan dan Anda bisa pergi dulu karena nanti akan banyak bahasa Belanda. Ya, setelah lewat untuk di Indonesia lewat jam 8 lewat berapa menit gitu, 3 menit akan muncul lagi siaran bahasa Indonesia. Begitu. Semoga Anda tidak bosan dan akan jumpa lagi nanti. Ini lagu angklung nih bukan orang Bandung ya Rip yang bikin. Ini orang gaek-gaek di Belanda yang mereka grup ini namanya Perwarindo ya. Cakep sekali, saya kira dicari di Spotify mereka banyak apa. Tapi mereka ya tidak seperti variatif, tidak ada videonya seperti teman-teman di angklung Hamburg begitu dan angklung Eindhoven Belanda ya. Jadi banyak juga nih penggemar budaya Indonesia dimanapun berada ya, termasuk penggemar angklung seperti ini ya. Kita nantikan saat bergabung dengan Radio Belanda Warta Berita. Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Uw familie, vrienden en kennissen in Suriname verrassen met bloemen, boodschappen, brandstof, bioscoopkaartjes, elektronica, witgoed en nog veel meer? hscsonline.nl. Shop online in Nederland, betaal online met iDeal, creditcard of PayPal en wij zorgen voor snelle en gratis bezorging in Su op het juiste adres. Spoedlevering ook mogelijk. Simpel en snel. hscsonline.nl. Ja, simpel en snel. hscsonline.nl. Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Red levens. Geef op Giro 555. De hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Bij psychische problemen en bij verslaving. En of je nu kind, jongere of volwassene bent, De Hoop helpt op diverse locaties in het land.
Kijk op www.dehoop.org hoe de hoop ook jou kan helpen. Radio SKS, meer dan muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli yang panesi sinesi blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। Nieuw bij Radio SKS मृत्यु समाचार is gratis. Met korte info. Naam overlijdend, plaats, telefoonnummer voor meer info. Wil je meer weten? Bel Radio SKS op 036 545 1763. Mritu Samachar. Gratis bij Radio SKS. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Het nieuws van de 3 uur. Ik kan hem dan weliswaar, omdat ik in Almere zit, niet helemaal persoonlijk in het forum kijken. Maar ik vind het toch fijn dat hij er is. Martijn Nijhuis. Ja, wederzijds. De grote industrielanden van de G7 die roepen Rusland op om te stoppen met de steun aan de Syrische president Assad. Voor Assad is geen toekomst in Syrië, zeggen die 7 landen in een verklaring. Op de vergadering van de G7 in Italië stond de gifgasaanval van vorige week hoog op de agenda. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Syrië. Franse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de G7 Rusland duidelijk zal maken dat het land moet stoppen met de hypocrisie. Het kabinet gaat een hoge functionaris uit Eritrea niet officieel ontvangen als hij in Nederland op bezoek komt. Onder meer een radioprogramma meldt dat de tweede man van het Eritrese regime hier komt spreken op een conferentie van de jongerenafdeling van de enige partij die in Eritrea is toegestaan. Het kabinet in Nederland vindt het bezoek ongemakkelijk, zegt verslaggever Lars Geerts. Maar, zeggen ze er ook meteen bij, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Want deze meneer Gebreya beschikt al over een Schengen-visum. Dus als hij naar Nederland komt, kan de regering daar vrij weinig aan doen. Wat ze wel kunnen doen, en dat doen ze dus ook, is dat ze hem niet zullen faciliteren. Ja, met andere woorden, hij wordt niet door de Nederlandse regering of een hoge ambtenaar ontvangen. Willem Holleder die moet het restant van een eerdere straf toch uitzitten. Hij heeft een beroep bij de Hoge Raad verloren. In 2009 kreeg Holleder 9 jaar cel, waarvan hij in 2012 onder voorwaarden vervroegd werd vrijgelaten. Maar in zijn proeftijd bedreigde hij Peter R. de Vries en daarom moet hij terug de cel in. En de Gezondheidsraad adviseert om baby's die borstvoeding krijgen voortaan een eenmalige injectie toe te dienen met vitamine K. Die vitamine is nodig om bloed te laten stollen.
Baby's krijgen nu nog vaak vitamine K met druppels, maar die worden niet altijd goed opgenomen. Dus vandaar dat wij in ons advies aangeven dat voor de kinderen die borstvoeding ontvangen, want daar hebben we het over, dat daar een vitamine K-injectie veel effectiever is en veel meer bescherming biedt tegen die bloedingen dan de huidige toepassing van de orale druppels. Ja, veel andere landen adviseren al langer om die vitamine K met een injectie te geven. Het weer half tot zwaar bewolkt, vooral in het westen en zuidwesten zon. Het is een graadje of 12. Landinwaarts wel een enkele bui. Morgen meer bewolking en buien en dan wordt het 10 tot 15 graden. Altijd thuis in de regio. Het station dat je verrast. Voor jou. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Ga naar klikgroen.nl, vergelijk groene stroomleveranciers, stap klik in 1 minuut over en ontvang €50. Wat? €50? Schat, je raadt het nooit. Ik heb net €50 verdiend. Het is in een paar kliks geregeld. Nee, gewoon legaal. Moet je nou meteen? Het is nooit duurder dan grijze stroom. Nou, weet je wat? Ik neem je wel uit eten. En het is veel beter voor het klimaat. Nee, van die €50. Klikgroen.nl. Groene stroom zonder moeite. Nee, ik heb het nu nog niet, maar dan schiet je dat er even voor. Klikgroen.nl. Jongens, mag ik misschien even €50 lenen? Ik heb een etentje. Jongens? Uw familie, vrienden en kennissen in Suriname verrassen met bloemen, boodschappen, brandstof, bioscoopkaartjes, elektronica, witgoed en nog veel meer? hscsonline.nl. Shop online in Nederland, betaal online met iDeal, creditcard of PayPal en wij zorgen voor snelle en gratis bezorging in Su op het juiste adres. Spoedlevering ook mogelijk. Simpel en snel. hscsonline.nl. Ja, simpel en snel. hscsonline.nl. U kunt natuurlijk huis aan huis zien aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het SKS. vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. Radio SKS. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. Salam jumpa kembali dalam siaran bahasa Indonesia di Radio SKS, Radio Belanda. Bersama saya Bari Mukhtar. Sekarang yang pendengar yang lewat Facebook Live sedang mati, saya akan hidupkan lagi. Jangan kecewa, jangan khawatir lah, jangan khawatir. Ini akan saya coba hidupkan lagi. Sementara itu saya akan putar beberapa lagu pop Indonesia.
Sendiri dalam fikirku, terkurung ruang dan waktu, melihat setiap kata terucap dari mulutmu. Berharap ada tentangku istimewa di matamu, tapi hanya dirinya yang ada dalam kalimatmu. Tak mungkin ada aku di antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu, harummu. Ajariku cara lupakan semua tentang dirimu, dirimu, dirimu. Karena ku tak bisa sendiri. Tak mungkin ada aku di antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu, harummu. Ajariku cara lupakan semua tentang dirimu, dirimu, dirimu. Karena ku tak bisa sendiri. Tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu, harummu. Ajariku cara lupakan semua tentang dirimu, dirimu, dirimu. Sebenarnya aku tak bisa sendiri. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu.
kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Kamu membutuhkanmu, jangan lelah. Kekasih yang kuat. Anji, kekasih yang terhebat ya. Maaf tadi Facebook live-nya ada masalah. Masalah. Smartphone-nya jatuh. Tapi nanti akan saya sambung lagi Facebook. Saya kira sudah on lagi ya. Memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Kamu membutuhkanmu, jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Kekasih yang kuat, jadilah kamu
terhebat karena kamu Anji, kekasih yang hebat, kekasih terhebat tuh. Ini ada Aki Agrar ini yang teman lama saya ini. Dia punya komentar katanya Om Bari lagi nyiar pakai kemeja ada apa garis-garisnya. Betul juga ya. Ya, memang sekarang radio sekarang sudah pakai webcam. Apalagi sekarang apalagi menyiarkan juga bisa lewat Facebook Live ya. Saya ingin menyapa nih teman-teman yang nonton di Facebook Live ya, Facebook Live maksud saya. Maaf nih kalau tidak semuanya saya bisa sapa. Ini ada ya Agrar Sudrajat. Ada lagi Tina Venstra Sujoto. Tina ini Pak Muhammad itu sebenarnya saya masih mau bikin lagi ya untuk Vox Populinya ya supaya bagus gitu ya. Saya mendukung kalau RRI mau menyiarkan siaran bahasa Indonesia lagi ya, bahasa Belanda maksudnya, bahasa Belanda lagi. Ya, radio Belanda sudah nggak ada lagi siaran bahasa Indonesia, tapi RRI ambisius dia mau menyiar dalam bahasa Belanda. Kita dukung itu. Ya, kemudian ada siapa nih? Ada Bung Perlindungan Horas Bang, bagaimana bisa mendengarkan? Bagaimana kabarnya ini Bandung? Gampang ini atau dia tidak di Bandung nih, orang kan bisa kemana-mana ini Bung Perlindungan ini. Mudah-mudahan nanti musim panas lagi dia akan ke Belanda lagi, akan menghadiri konser André Rieu. Dia memang penggemar abis André Rieu. Ya, luar biasa ini orang-orang yang ada di Facebook ini. Siapa lagi yang belum saya sapa ya? Ada Amin Jayapur, apa kabarnya? Yayapur. Siapa lagi? Mungkin ada saudara saya yang saya lupa disapa. Tadi memang sempat mati ya Facebook Live-nya. Dan ternyata Facebook Live itu kalau sudah habis itu tidak bisa saya simpan karena ada peringatan dari Facebook, katanya itu mungkin ada lagu-lagu yang ada menyangkut mengenai hak paten. Padahal itu kata bos saya, bos radio ini, hak paten semuanya itu sudah dibayar sama dia ya. Ya, pendengar kayak sekarang ini sedang menyiarkan wawancara saya dengan siapa lagi kalau bukan Serbalanda, teman saya juga dikenal oleh Pak Marpaung. Saya update lagi tentang cerita-cerita bagaimana kegiatan-kegiatan yang barunya ya dari Serbalanda Tour ya. Ini saya lanjutkan dari perbincangan dari yang tadi yang sudah beberapa bagian sudah saya siarkan. Kita ngobrol lagi nih sambil ngantor, ya ngantornya itu gitu. Jadi di sebelah kirinya itu ada smartphone, terus di sebelahnya ada laptop. Tapi sebenarnya di laptop ini kayaknya dia integrasikan nih semua komunikasi, antara lain WhatsApp, ada email, ada ya segala macam lah, bisa langsung juga switch ke Facebook yang juga seperti bisa di smartphone juga ya. Tapi karena sedang bekerjanya dengan laptop, jadi kalau kelihatan smartphone-nya nyala mungkin ada yang mengirim berita gitu. Ya, terus jawabannya ini melalui laptop tuh. Kayaknya gitu ya. Diketik langsung ya? Iya, diketik langsung gitu ya. Ya, begitulah pendengar ya, ngantor zaman modern ini memang. Ya, dan juga nggak perlu jalan juga, nggak perlu mau kemana gitu. Ya kalau juga perlu juga mau ngeprint juga ada juga printer di sini. Tapi saya kira printer udah jarang dipakai ini. Ya kadang-kadang masih juga sih. Masih. Iya. Ya seperti apa itu kalau maksudnya untuk klien enggak juga kan? Apa maksudnya? Ya printer masih suka dipakai untuk klien kan enggak mungkin lah, sekarang kan semuanya. Iya kalau digital. Kita istilahnya memakai itinerary. Iya. Itu masih juga di print. Iya. Jadi katanya tadi itinerary juga masih di print kalau mau dibagikan umpamanya di bisnya gitu ya. Di perjalanan begitu. Ya. Enggak semuanya nanti bisa digital gitu ya. Ini salah satu itinerary benar. Jadi misalnya ya hari Sabtu ini ada tanggal sekian begitu. Jadi sasarannya ini ke Giethoorn, Volendam, Zaanstrecht. Dalam siaran Radio SKS sudah sering kita cerita soal ini. Nanti kita cerita lain yang penting ya. Jadi jam 10 dia di sana misalnya, dan sampai di Volendam jam berapa, Zaanstrecht jam berapa. Kemudian saya lihat juga ini ada paket makan juga kan tadi, bisa ke rest area biasanya makan. Ya setelah itu ya jam tertentu dia pulang lagi langsung
ke tempat menginap tamu ya. Tempat menginap tamu itu bisa di hotel atau juga bisa di teman masyarakat yang juga punya Serbalana juga punya semacam list daftar gitu yang semuanya katakanlah warga Indonesia. Jadi ya kalau saya bicara soal warga Indonesia berarti juga di rumahnya itu makan makanan Indonesia. Ya bisa juga menginap di sana. Tapi ada juga kadang-kadang yang menginap di hotel, dan hotelnya itu juga kadang-kadang juga bukan yang murah-murah, ada juga yang mahal. Itu ya kebanggaan bagi kita bahwa orang Indonesia itu sudah semakin banyak yang kaya raya gitu, yang mampu bukan kaya raya juga sih. Apa gimana? Mau gitu. Seperti halnya orang Belanda juga kan yang bisa pergi ke Indonesia atau liburan ke Spanyol, Portugal. Tapi kan hotel mahal nih, gimana kalau ada bintang 5 misalnya? Oh ya itu ada juga. Tapi ada juga yang tinggal dengan warga, nginap di rumah warga dengan harga yang terjangkau lah, murah gitu ya. Seperempat daripada atau 1/10 daripada yang di hotel mahal. Jadi yang dibilang kaya raya itu saya rasa tidak seluruhnya benar. Mungkin hanya 10% daripada tamu itu ya bisa dikatakan kaya raya. Tapi selanjutnya sih orang biasa-biasa saja yang maksudnya pekerja keras, karena sekarang dengan teknologi dan juga etos kerja, tuntutan kerja untuk di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan asing itu menimbulkan juga selain hasil yang bagus untuk kerjaannya juga kepenatan. Apalagi kalau kita kerja di Jakarta, di kota-kota besar, itu nyaris nggak ada waktu lagi untuk rest, untuk istirahat, untuk kumpul sama keluarga pun jarang. Kumpul keluarga pun jarang. Akhirnya kesempatan itu ya mereka nabung 2-3 tahun nabung untuk bisa berangkat liburan ke Eropa, karena butuh juga refreshing kan. Ya, betul juga. Jadi mayoritas memang ya orang-orang biasa lah. Biasa seperti orang biasa bisa ya. Tapi ya dibandingkan dengan 40 tahun lalu ya nggak terbayangkan bahwa wisata orang Indonesia sudah semakin banyak yang mampu. Walaupun tergantung caranya, entah mereka dapat dikirim poska atau karena menghemat atau nabung gitu ya. Ya, lepas dari kaya atau tidak ya, semakin banyak sekarang memang orang Indonesia yang bisa keluar negeri. Yang keluar negeri melulu termasuk Bang Perlindungan. Mar Paung. Ya, pasti dia kangen nih dengan suara Eka Tanjung, dengan suara kita. Nanti dia akan bertamu di tempat saya sini di studio Radio SKS. Bagi dia bukan asing lagi. Kita istirahat sejenak. Raisa. LDR. Apa ya LDR? Singkatan dari apa itu? Mungkin ada teman yang bisa kasih tahu singkatan apakah itu. Kita nantikan. Halo, aku kangen. Ya, halo. Rasa sentuhan jemari tanganmu, ku teringat walau telah pudar suara tawamu. Sungguh ku rindu tanpamu, langit tak berbintang. Rasa seandainya jarak tiada berarti, akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sewaktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Ku teringat walau telah
Suara tawamu sungguh ku rindu. Tanpamu langit tak berbintang. Tanpamu hampa yang ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Oh, terbit dan tenggelam mentari membawamu lebih dekat. Denganmu langitku berbintang. Denganmu sempurna ku rasa. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Ya, Raisa ya. Wah, salah satu kesukaan saya juga nih. Banyak kesukaannya ya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Eka Tanjung dari Serbalanda Tour. Hal yang baru yang menarik selain mereka ingin berfoto-foto mau ke Volendam tadi disebut ya, tempat-tempat indah apa desa nelayan begitu. Orang Indonesia yang datang ke Indonesia itu ada hal yang baru. Saya dengar mereka ke Belanda? Ya, ke Belanda ya, orang Indonesia yang ke Belanda. Ada hal yang baru yang mereka minati kayaknya. Sebenarnya mungkin nggak baru betul, mereka pengen beli sepeda gitu. Betul, sekarang trennya kan di Indonesia itu juga melihat kalau mereka ke Belanda itu telah masuk gudangnya sepeda. Merek-merek seperti Gazelle, Batavus, itu kan merek besar, Vongers dulu juga ya. Dan itu bermula dari kawan-kawan yang aktif di sepeda-sepeda tua. Itu mereka mencari sepeda tua itu di Belanda, karena di sini juga orang sudah tidak mau lagi pakai sepeda yang tua, yang maksudnya umurnya 60-70 tahun gitu ya, yang itu memang punya sejarah gitu, karena masih kuat, masih bagus, seperti merek Gazelle. Nah sekarang itu mereknya Gazelle itu memang sepedanya nyaman sekali, jadi banyak kawan-kawan yang kalau yang liburan ke Belanda juga ngelirik juga, wah gimana nih kalau untuk pulang selain ya daripada gantungan kunci melulu atau stiker apa tuh, bukan magnet untuk kulkas, t-shirt Ajax atau apa yang lainnya, lebih baik sepeda aja, lebih dengan harga yang nggak terlalu berbeda tapi bisa untuk kenang-kenangan, karena memang sepeda itu kuat. Jadi baik yang sepeda tua maupun sepeda yang baru itu diminati, karena di Indonesia juga walaupun di Indonesia tidak seperti di Belanda jalur sepedanya, tapi keinginan untuk naik sepeda, untuk hidup sehat
dan juga untuk hari Minggu kan ada Car Free bagus Day. juga. Itu akhirnya mereka menginginkan juga sepeda juga. Ya, tapi itu saya belum bisa membayangkan mereka membawanya gimana itu sepeda itu, atau apa semua maskapai penerbangan juga mau gitu atau gimana? Pada dasarnya bisa kan, ada yang bisa lewat udara ya, lewat pesawat, bisa dijadikan bagasi, karena di setiap maskapai penerbangan itu ada khusus servis untuk sport equipment, artinya gitu. untuk alat-alat olahraga. Yang dimaksud di sini tentu saja bukan yang kecil atau seperti papan catur bisa masuk koper kan. Tapi betul. Ini yang seperti 3 yang terkenal itu, yaitu golf stick, yang jumlahnya kan bermacam-macam tergantung daripada apa itu yang diperlukan ininya. Itu bisa diangkut. Kemudian ada apa itu selancar ya, papan selancar itu juga besar, cukup kan? Besar juga itu. Biasanya dari Australia itu. Tapi kalau dari Eropa biasanya ada juga orang yang liburan itu ingin bersepeda. Jadi dibawa ke pesawat, tapi maskapai itu memberikan ini kesempatan untuk dibawa sebagai bagasi, tapi kebanyakan hampir semuanya itu berbayar. Jadi bayar harus ekstra. Ekstra kurang lebih 100 euro per barang. Nah, khusus untuk hal itu, untuk transportasi ke Indonesia, Garuda itu sebagai promonya, Garuda Indonesia itu memberikan pelayanan gratis untuk angkutan barang seperti olahraga itu dan sepeda. Nah, itu banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang sudah di sini lama, sudah kuliah di sini setahun 2 tahun, kemudian udah mengetahui enaknya bersepeda. Dia ingin melanjutkan aktivitas itu di Indonesia juga di waktu luangnya. Akhirnya mereka memilih untuk naik Garuda, beli tiket Garuda, kemudian lapor bahwa dia juga akan bawa sepeda, itu langsung bisa dibawa. Jadi itu salah satu alternatif yang dia bisa membawa sepedanya pada saat yang sama. Jadi dalam 16 jam atau 14 jam sudah bisa sampai di Indonesia. Nah, itu kalau dulu biasanya lewat pengiriman juga bisa, pengiriman barang lewat kapal. Tapi lama shipping ya, itu biasanya 3 minggu 4 minggu. Itu pun tidak selalu berangkatnya saat kita ingin diberangkatkan, belum. Tapi itu masih bisa sebenarnya, bisa. Kalau berminat gitu. Bisa. Ya. Nah, itu pun memungkinkan ya. Ya. Setelah berlayar pergi, itu kamu. Ya, aku wanita yang seharusnya lebih berasa. Tapi malah aku mencabik, lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit. Meski malu untuk akui, aku mau kau kembali. Pemeran utama hati, pemicu detak jantung ini baru
setelah berlayar pergi. Itu kamu. Ya, Raisa pameran utama. Saya ingin menyapa teman saya dari jauh ini, Miftahul Jannah. Juga penyiar juga. Dia mungkin masih menyiar juga sekarang ya. Memang udah kalau udah jadi ditakdirkan jadi penyiar ya begitulah ya. Ya. Kip akhbar ki akhi, apa kabarnya? Dia ini di Saudi Arabia ya. Oke, kita lanjutkan ini bagian terakhir perbincangan saya dengan Bung Eka Tanjung, pemilik tur serbalanda.com. Serbalanda itu serba jadi persingkatan dari serba ada, dan landa itu singkatan dari Belanda. Jadi serbalanda.com. Ini bagian terakhir. Jadi ada dua kemungkinan ya, banyak kemungkinan. Pertama juga bisa pesawat, ya kalau bukan dengan Garuda harus bayar 100 euro. Dengan Garuda tidak perlu bayar tambahan ya. Jadi berarti harus terbang bersama Garuda gitu ya. Enggak juga. Enggak selalu ada Garuda. Begitu, sekarang begini, kalau namanya Garuda, misalnya Garuda beri tiket, kalau mamanya ada yang murah, ada Garuda, ada Qatar atau Emirates atau Turkish, kemudian harganya dibandingkan aja. Kalau Garuda mamanya 550 atau 600 euro, mamanya 9 juta, kemudian harga di Qatar cuma 4 juta, ya lebih baik Qatar plus 100 euro. Oh begitu ya. Ya kan? Ya. Tapi kalau Garuda sama-sama harganya namanya Qatar 600, Garuda 600, ya lebih baik kalau berencana ngambil sepeda ya Garuda lah. Lebih menguntungkan. Tapi kalau mamanya itu nggak masalah, dan saya juga ada tamu yang memikir-mikir, oh kalau gitu kita naik Garuda aja gratis, saya bawa sepeda. Ada juga yang mikir, buat saya nggak masalah, yang penting sepedanya ikut saya. Bisa juga begitu. Berarti ya harus ekstra. Ya, tapi maksudnya harus ada orang membawa gitu, maksudnya nggak bisa kayak shipping tadi kan nggak perlu orangnya, ya dikirim saja gitu kan sepeda tanpa ada yang membawanya. Oh ya, tapi kan harus ada yang menampung ya. Artinya kalau yang shipping itu kita harus kontak sebuah perusahaan transporter namanya, perusahaan transport yang mengangkut barang dari sini ke Indonesia. Dari sininya itu kan berarti harus mereka nggak selalu umpamanya Pak sepedanya tolong diambil di penjual sepeda itu ya, nggak selalu bisa. Mereka nggak selalu keliling setiap hari. Karena mereka juga mau berhemat ya, yang transport yang lewat kapal. Iya. Jadi itu sebenarnya lebih lama dan lebih ribet. Harga pun tidak lebih murah sebenarnya. Iya. Ya. Kok bisa harga gitu? Pengirimannya nggak lebih murah. Tapi kalau yang Garuda ini itu bisa langsung ikut kita, tapi ya tetap harus ngangkut sepedanya ke Schiphol. Nah itu sebenarnya yang kami juga bisa bantu, bisa melayani dengan cost yang tidak terlalu mahal juga. Untuk bisa diatur dari sini, karena di pesawatnya juga nggak bisa sepeda telanjang, artinya sepeda masuk ke dalam bagasi, tapi harus masuk ke dalam dos, harus packing. Packingnya itu khusus, dosnya harganya sekitar 23 euro itu di Schiphol. Nah itu tambahan lagi ekstra costnya. Terus nanti dibungkus di sana, dilepas ban depannya, kemudian pedalnya juga dilepas, dilipat ke dalam, kemudian bisa diberangkatkan. Jadi kalau teman-teman berminat bisa aja. Nanti kita jalanin di tour sepeda, karena di Amersfoort juga ada untuk namanya experience center. Ya, artinya intinya sih itu sepeda kita bisa jajal semua sepeda yang pengeluaran baru. Amersfoort itu, ya. Ini bisa jadi destinasi wisata baru nih atau sambil-sambilan gitu gimana? Betul. Ya, buat kami itu extra service aja. Oh iya. Supaya orang bisa mendapatkan kenang-kenangan dari Belanda. Dan kami minta imbalan aja untuk harganya. Kita bisa bicarakan. Ya, waduh ini. Yang jelas nih mungkin juga udah ada tulisan tentang sepeda itu di Serbalanda gimana? Belum? Oh ya, belum detail belum. Tapi prinsipnya juga seperti itu ya. Pada prinsipnya
Ya. Iya. Bisa. Sama dengan kita bawa sepatu aja. Cuma kita harus pakai bungkusan yang lain gitu. Iya. Ya, ini buat Serbalanda kayak bawa sepatu ya, tapi saya bisa membayangkan buat mungkin orang-orang yang dari Indonesia ribet ya. Agak ribet. Iya betul. Tapi kalau ribet ya kontak saja Serbalanda. Betul. Dengan lagu Malam Sunyi. Kebetulan ini saya ketemu lagu ini ya, padahal masih lama nih, lagu Natal ya. Maka berakhirlah wawancara dengan Bung Eka Tanjung, bos Serbalanda Tour ya. Jadi yang di Indonesia kalau mau ke Belanda jalan-jalan ya jangan, kontaklah Serbalanda Tour di websitenya, bacalah kemungkinan apa yang bisa diikuti di sana. Ya, pendengar, ini tidak lama lagi siaran kita akan berakhir, tapi seperti saya janji saya akan menyampaikan lagi perbincangan saya dengan siapa tadi, Mahakam. Saya selalu teringat dengan nama sungai di Kalimantan ya kalau Mahakam ini ya. Tapi nikmati dulu nih, ada Mas Paul atau Bu Paul Elbes, orang Belanda, Indo, tinggal di Jogja yang banyak menciptakan lagu-lagu. Asik lagunya lah. Asikan lagunya ya, saya ingin menyapa ini ada ik wil even aanspreken bahasa Belanda, Mukim. Mijn vriend van Inspirasi Ing, teman saya di Inspirasi Ing, tempat saya juga suka kerja mengajar bahasa Belanda. Terus ada Mas Saku, Bung Dodi dari Rotterdam, apa kabarnya? Ya, ini Medan Bung. Dia ini orang Medan, jadi kalau ngomongnya harus begitu ya. Ya, Medan Jawa lah begitu ya. Nah, seperti saya janjikan, ini saya akan putarkan lagi wawancara saya dengan Mahakam. Supaya Anda bisa tahu apa yang dia maksud dengan crazy preneurship. Crazy preneurship. Anda menulis apa ini? Saya itu penulis tentang pengembangan diri, Pak Bari. Oh, bagus sekali. Pengembangan diri, kebetulan saya pencetus dari metode crazy preneurship. Itu tentang berbicara tentang tanda kutip ya, belajar gila tentang dunia pengembangan diri seperti itu. Dan saya juga sekarang sedang menjalani usaha juga di perusahaan saya, event organizer itu Crazyism Organizer seperti itu. Iya. Dan di samping itu juga saya sebagai dosen tamu dan pembicara sih, coach untuk konsultan bisnis untuk anak-anak muda gitu kok. Masih ringan-ringan Mbak Bari kegiatannya. Wah, itu berat tuh kedengarannya itu. Kan banyak istilah ya. Saya
Jadi teringat teman-teman saya juga kenalan ada yang disebut motivator, ada coach, ada pengembang diri. Itu mirip-mirip atau beda? Apa nih keistimewaannya kalau istilah pengembangan diri? Kalau dibandingkan dengan motivator gitu, coach, juga istilah-istilah yang sering dipakai. Sebenarnya gini, kalau creativepreneurship itu saya dudukan sebagai proses antitesis dari segala macam metode motivasi yang sudah pernah ada ya Pak ya, seperti itu. Kebanyakan creativepreneurship mereka kan berbicara masalah kewirausahaan itu hanya menjadi seorang pebisnis atau pengusaha dan segala macam, tapi lebih daripada itu. Iya. Entrepreneurship itu merupakan sebuah kemandirian, totally kemandirian dari figurnya itu sendiri, bukan dari sifatnya atau bisnisnya ya Pak, seperti itu. Jadi pembedanya kebanyakan orang kalau belum pernah tahu tentang creativepreneurship, dia bilang ini ilmu bisnis, bukan, ini ilmu pengembangan diri. Dan ini buku tidak mengajarkan hanya tentang pola-pola bisnis, tapi ini tentang kehidupan. Itu sih yang membedakan Pak. Psikologi gitu ya. Jadi sama kan? Oh gitu, iya. Sama juga kan, pengembangan diri kan berarti juga banyak kaitannya sama psikologi. Ya, ada kaitannya Pak. Oke. Betul, ada terkait dengan psikologinya seperti itu. Tapi di creativepreneurship itu sendiri tidak terlalu dalam untuk mendalami secara psikologinya. Kita kenal dulu aja sama diri kita sendiri sebelum kita memahami psikologis tentang kehidupan gitu kan. Mengenal diri sendiri juga kita punya beberapa metode di dalamnya dari yang saya biasa sampaikan di pelatihan Pak. Banyak sih metodenya kayak gitu. Oh iya. Untuk mengenal ya diri sendiri seperti itu. Antara lain apa itu Makam? Kan siapa tahu pendengar kita jadi tertarik, dia kan pengen, wah ini jadi penasaran juga mereka. Walaupun jangan buka tabir semua. Salah satunya itu adalah creativepreneurship mindset Pak. Creativepreneurship mindset itu membahas tentang pola pikir. Yang tadi saya bilang di awal, tentang pola pikir orang itu kalau sudut pandang orang terhadap kewirausahaan itu kan harusnya bisnis segala macam kan ya. Pola pikir ini kita balik, sebelum kita memulai bisnis, kita mulai dulu dengan diri kita sendiri. Karena saya meneliti gini Pak, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang pebisnis atau pengusaha itu baru setahun 2 tahun jalan mereka bangkrut. Setahun 2 tahun jalan mereka lelah, ya kan, mereka berhenti, mereka mundur segala macam. Bukan salah bisnisnya, yang pasti itu adalah salah manusianya. Nah, creativepreneurship itu dengan metode belajar gila. Jadi creativepreneurship ini adalah tahap pertama Pak, dari 5 metode yang akan saya tulis. Saya baru tulis itu 2. Saya bukukan itu 2, creativepreneurship dan Crazy Habit. Nah, nanti porosnya itu 3, itu masih dirahasiakan karena belum dipublish di media manapun kan. Nah, creativepreneurship ini saya membahas tentang polanya dulu, pikiran mereka dulu. Kebanyakan orang saya tanya, kewirausahaan itu apa? Bisnis Pak. Kewirausahaan itu apa? Pengusaha Pak. Kewirausahaan itu apa? Buka dagang Pak. Bukan seperti itu pada dasarnya. Nah, makanya creativepreneurship itu berdiri sebagai antitesis dari berbagai sintetis yang sudah pernah ada sebelumnya. Sangat menarik. Tapi berarti kan sebenarnya juga orang yang perlu memperhatikan pengembangan dirinya itu ya bukan hanya orang yang mau jadi pengusaha saja kan, jadi entrepreneur saja. Betul, berbagai profesi, betul. Nah, artinya bukan hanya menjadi seorang pengusaha ya. Mau jadi penulis ya monggo, mau jadi pedagang ya monggo, mau jadi dokter monggo, mau jadi perawat ataupun apapun itu profesinya ya monggo. Artinya creativepreneurship ini mengarahkan orang untuk mengenal lebih jauh potensi yang ada di dirinya. Diri sendiri dulu dia kenal. Setelah itu baru dia bisa bicara tentang profesi dan segala macam. Takutnya Pak, pemilihan profesi yang salah segala macam itu yang mengakibatkan posisi orang pada saat di tengah perjalanan itu berhenti. Sayang waktu dan segala macam. Seperti itu. Ya, itu kan banyak terbukti juga ya dalam kehidupan orang yang karena tidak mengenal diri sejak kecil akhirnya salah profesi atau apalah gitu ya. Makanya saya selalu sarankan sama mereka itu dari kecil, kalau mereka sudah dewasa sekarang, mereka perlu susun rekam jejak impian. Rekam jejak impian itu dimulai dari usia mereka pada saat itu waktu kecil. Dalam arti mereka harus mengingat tuh impiannya masih kecil, misalnya jadi Batman, jadi apa, kok tahu-tahu sekarang jadi misalnya jadi penulis atau jadi karyawan atau jadi pengusaha, itu nanti ada sinkronisasinya Pak. Nah, ini semua kan
tertulis nanti di bukunya itu, tapi juga itu jadi bahan juga untuk dalam pelatihan itu maksudnya ya. Betul. Semuanya tertuang di buku. Crazypreneurship itu tahap awal atau periode pertama dari 5 buku yang akan saya terbit. Ya, carilah Crazypreneurship ya. Saya ingin menyapa temannya bahasa Belanda nih, Anggracia Selatan, dans lerares. Anggracia Selatan ini guru dans kami ya. Dulu pernah saya belajar Zumba. Gak bisa ya. Ik ben nu weer overgegaan in Indonesisch Anggracia. Leuk dat je kijkt. Senang Anda melihat. Ya pendengar, dengan demikian maka berakhirlah siaran bahasa Indonesia di Radio SKS ini. Kalau Anda ada perusahaan, ada buku, ada apa gitu dan Anda ingin diwawancara oleh saya, gampang. Ya bilang saja, terutama teman-teman yang ada punya account atau akun di Facebook, ya tinggal kirim berita saya sama saya, katakan saya mau diwawancara, begitu tulis saja. Nanti kita bisa wawancara, dan wawancaranya itu gampang dimanapun Anda berada, asal ada internet yang baik gitu. Kita bisa wawancara. Seperti wawancara dengan Mahakam ini dengan menggunakan inbox Facebook, ya inbox Facebook, atau menggunakan WhatsApp. Itu gampang sekarang untuk membuat radio ya. Jadi ya silakan saja bercerita. Itu ya anggap saja bercerita untuk inspiratif begitu, tapi juga ya semacam iklan terselubung kan. Jadi orang kan tahu seperti ini, pasti ini banyak yang mencari buku. Saya juga pengen baca bukunya itu ya, Crazypreneurship-nya, bukunya Mahakam, begitu. Pendengar, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru dan salah. Saya mohon diri dan saya harap agar Anda minggu depan nonton lagi. Dan siaran ini akan saya rekam dan saya taruh link rekamannya di timeline saya, dan di sana Anda bisa mendengarkan persiaran dari awal sampai akhir menggunakan Ustream. Tapi usahakan supaya komputernya atau HP-nya atau smartphone-nya itu punya fasilitas audio video yang baik begitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi.